Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Rarjo, SPD MSI, penilik PAUD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sebagai peserta apresiasi GTK tahun 2025 kategori GTK Transformatif ingin menyampaikan paparan praktek baik saya terkait dengan pemanfaatan Google Form untuk melakukan pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Satuan PAUD Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat adalah program yang digagas dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud dan RI, yang diumumkan secara resmi oleh Profesor Dr. Abdul Muti pada tanggal 27 Desember 2024 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah dan di lingkungan anak-anak berada. Salah satu alasan peluncuran gerakan ini adalah untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman, yang sehat bagi anak-anak, yang mendukung tumbuhnya karakter yang positif, yang merupakan rangkaian tujuan jangka panjang bangsa untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga punya karakter yang kuat, sehat, dan peduli sosial sejak usia dini. Nah, gerakan ini diharapkan menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, dan juga di masyarakat, sehingga nilai-nilai karakter itu akan mengalir dalam perilaku kehidupan rutin anak-anak dalam keseharian. Nah, gerakan ini fokus pada 7 kebiasaan utama yang ingin dibiasakan pada anak sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ketujuh kebiasaan tersebut yaitu pertama, 1. Bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh adalah tidur cepat. Kemudian penanaman nilai-nilai karakter positif atau karakter baik terhadap satu diri ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, sehingga upaya ini harus dimaknai sebagai upaya bersama antara guru di sekolah, orang tua, masyarakat, media, dan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, untuk memastikan bahwa program pembiasaan 7 kebiasaan Indonesia hebat menjadi sesuatu yang real diimplementasikan di satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah satuan PAUD non-formal yang ada di Kecamatan Cangkringan, maka monitoring ataupun pemantauan terhadap keterlaksanaan dari kegiatan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di satuan PAUD non-formal menjadi urgen untuk dilakukan. Penilai sebagai pendamping satuan pendidikan non-formal memiliki peran yang strategis dalam keikutsertaannya memastikan keterlaksanaan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar dapat terimplementasikan di satuan pendidikan, termasuk di dalam satuan pendidikan non-formal, ada KB, TPA, dan SPS yang ada di Kabupaten Sleman. Penilai PAUD di Kabupaten Sleman saat ini berjumlah 6 orang, dan semuanya harus memberikan pelayanan di 17 wilayah kecamatan yang terdiri atas 86 kelurahan dan 1.212 dusun dengan jumlah satuan PAUD non-formal KB, TPA, SPS itu kurang lebih 538 satuan, sehingga jika dibagi ke dalam wilayah kecamatan, maka satu orang penilik PAUD harus memberikan layanan terhadap 2 sampai dengan 3 wilayah kecamatan yang berbeda sekaligus dengan jumlah rata-rata satuan yang harus didampingi kurang lebih 80 hingga 90 satuan. Dan jika sampai dengan tahun 2020 tidak ada penambahan penilik, maka hampir bisa dipastikan tinggal satu penilik PAUD yang harus melakukan pendampingan terhadap semua satuan PAUD di 17 wilayah kecamatan yang berbeda. Dan di situasi tidak ideal ini adalah kenyataan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sementara layanan terhadap semua satuan PAUD non-formal di semua wilayah binaan harus tetap berjalan. Nah, untuk meminimalisir dampak dari keterbatasan sumber daya penilai ini agar pelayanan terhadap semua satuan tetap berjalan, maka observasi atau kunjungan kerja langsung ke satuan PAUD non-formal tidak mutlak harus selalu dilakukan. Nah, sebagai gantinya, penilai dapat melakukan transformasi dalam mendampingi satuan yang menjadi binaannya. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penggunaan Google Form untuk melakukan pemantauan terhadap keterlaksanaan program 7 kebiasaan anak Indonesia di satuan PAUD non-formal di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan inovasi 1 sebagai alternatif metode pendampingan terhadap satuan PAUD non-formal
dengan memanfaatkan Google Form untuk melakukan pemantauan keterlaksanaan 7 kebiasaan anak usaha hebat di Satuan Pendidikan Non-Formal Kecamatan Cangkringan. Kemudian yang kedua, dengan memanfaatkan aplikasi Google Form, itu telah memperpendek rentang kendali kegiatan pendampingan terhadap satuan PAUD non-formal di tengah keterbatasan sumber daya penilik, luasnya wilayah petugasan yang harus dijangkau, dan jumlah satuan PAUD non-formal yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan terkait dengan keterlaksanaan program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat di Satuan PAUD non-formal Kecamatan Cangkringan. Kemudian ruang lingkup inovasi ini adalah dengan pemanfaatan Google Form untuk memantau 3 dari 7 kebiasaan Indonesia Hebat di Satuan PAUD non-formal Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pembiasaan beribadah, berolahraga, dan gemar belajar. Kemudian langkah-langkah kegiatan yang pertama, mendesain Google Form dengan 3 bagian utama, yaitu bagian 1 identitas satuan, bagian yang kedua frekuensi pelaksanaan pembiasaan di satuan PAUD, yang ketiga fasilitas upload dokumen foto sebagai bukti dukung keterlaksanaan kegiatan pembiasaan di satuan PAUD. Kemudian perencanaan yang kedua itu menyalin URL yang didesain untuk dan siap untuk dibagikan ke satuan PAUD. Kemudian berikutnya adalah sosialisasi 7 kebiasaan Indonesia Hebat kepada pendidik PAUD non-formal Kabupaten Cangkringan dan memberikan penjelasan cara mengisi Google Form yang didesain. Ini menyesuaikan dengan pertemuan himbau tentunya. Kemudian pelaksanaan pemantauan saat satuan PAUD non-formal Kabupaten Cangkringan mengisi Google Form yang telah dibagikan dan mengisi 2 minggu sekali dengan link yang berbeda tentunya. Kemudian yang berikutnya analisa data pemantauan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan rencana tindak lanjut dari hasil pemantauan tadi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah diseminasi praktek baik kepada teman sejawat. Jadi saya membagikan pengalaman baik ini kepada teman sejawat. Harapannya ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman untuk mengumpulkan data pemantauan terhadap kegiatan 7 kebiasaan Indonesia Hebat di wilayah binaannya masing-masing. Kemudian pembahasan berdasar data yang diperoleh dan bukti dukung yang dikirimkan, bahwa yang pertama, pembiasaan beribadah sudah menjadi budaya yang baik karena sudah selalu dilakukan setiap hari di semua satuan PAUD non-formal yang ada di Kabupaten Cangkringan. Kemudian yang kedua, bahwa pembiasaan olahraga sudah dilakukan 3-5 kali per minggunya di 24 satuan pendidikan. Dan perlu penambahan frekuensi kegiatan pembiasaan olahraga di 4 satuan PAUD. Karena apa? Karena kegiatan olahraganya belum rutin dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, pembiasaan gemar belajar dengan frekuensi 3-5 kali per minggu itu sudah dilakukan di 18 satuan pendidikan. Dan untuk 10 satuan pendidikan perlu penambahan frekuensi kegiatan pembiasaan karena pelaksanaan kegiatan gemar belajar itu masih minim dan belum rutin dilaksanakan. Kemudian kesimpulan, penggunaan Google Form telah memperpendek rentang kendali kegiatan pemantauan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat di Satuan PAUD non-formal di Cangkringan. Kemudian yang kedua, Google Form dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam pemantauan terhadap pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat di Satuan PAUD non-formal Kecamatan Cangkringan. Kemudian yang ketiga, penggunaan Google Form menjadikan pengumpulan data atau informasi terkait dengan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat di PAUD Kabupaten Cangkringan menjadi lebih mudah, lebih cepat, menghemat waktu, menghemat biaya dan tenaga. Demikian paparan praktik baik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.